Gelombang setinggi dinding terus menerjang mereka, membuat perahu yang hampir tenggelam semakin tidak stabil. Hanya dalam momen-momen terdalam keputusasaan itu, suara mesin sebuah kapal yang melintas memecah keheningan. Sebuah kapal pesiar besar melewati mereka dengan lambat. Dari atas geladaknya, seorang penumpang merekam momen dramatis mereka dengan kamera ponselnya. Namun, ketika Aco melambaikan tangannya, berharap akan bantuan, tidak ada respons. Kapal itu melanjutkan pelayarannya tanpa menoleh, meninggalkan mereka dalam keadaan putus asa di tengah lautan yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kisah tentang Pak Aco, seorang nelayan, dua anaknya dan iparnya yang terombang-ambing di tengah lautan. Di ujung timur Pulau Padar, di tengah Selat Lintah, lautnya tenang namun kejam. Aco, seorang nelayan berpengalaman, membawa dua anak lelakinya, Rahman dan Rahim, serta iparnya, Irfan, dalam sebuah perjalanan rutin mencari ikan. Pagi itu, ketika matahari baru saja naik, mereka terperangkap dalam pukulan tak terduga dari gelombang besar yang menghantam perahu mereka. "Ayah, perahunya terbalik!" teriak Rahman cemas. Aco dengan cepat melompat mengambil tindakan, mencoba mempertahankan perahu yang bergoyang-goyang keras. Gelombang setinggi dinding merobohkan mereka, menghanyutkan semua peralatan ke dalam air. Irfan, yang masih muda dan kurang berpengalaman, berjuang untuk tetap berpegangan pada perahu yang bergoyang liar. "Ayo, Rahim, pegang erat tangan ayahmu!" Aco berteriak di tengah suara deru ombak. Rahim, yang masih kecil dan ketakutan, menangis di antara musibah ini, dan mencoba untuk menahan nafasnya saat perahu terbalik. Perahu terus-menerus dihempaskan oleh gelombang yang mematikan. Saat waktu berlalu, kelelahan mulai menghampiri mereka. Aco merasa putus asa melihat kedua anaknya yang semakin lemah. Irfan memegang erat perahu, tetapi bahkan dia mulai merasa bahwa kekuatannya hampir habis. Mereka terombang-ambing di laut yang tidak bersahabat, tanpa makanan, tanpa air, hanya berharap bantuan akan datang. Aco, dengan sisa-sisa kekuatannya, mencoba menjaga anak-anaknya tetap tenang dan aman. Di antara gelombang yang ganas dan angin yang bertiup keras, Aco dan tiga anaknya berjuang untuk bertahan hidup setelah perahu mereka terbalik. Kehidupan mereka tergantung pada sehelai benang, diambang antara harapan dan keputusasaan. Aco, dengan tangannya yang kuat, mencoba keras untuk memeluk Rahim, yang masih kecil dan takut, sambil memegang erat bagian yang tersisa dari perahu yang hampir tenggelam. "Jangan takut, Rahim. Ayah di sini," desis Aco dengan suara yang hampir terhenti oleh kelelahan dan kecemasan. Di ujung laut yang lain, Rahman berpegangan dengan kayu yang terapung dengan penuh ketegangan, merasa air menerpa kakinya yang kecil. Ia menatap ke arah langit yang mendung, mencoba menemukan pertanda harapan di antara gelombang yang menghantam keras perahu mereka. Sementara itu, Irfan, dengan usaha terakhirnya, berenang ke arah barang-barang yang tersisa, mencoba menyelamatkan apa yang bisa dari kapal yang hampir tenggelam. Keringat bercucuran dari dahinya saat ia meraih satu persatu perlengkapan yang mungkin masih bisa digunakan untuk bertahan hidup. Mereka berada di tengah laut selama 3 jam yang terasa seperti seabad. Gelombang setinggi dinding terus menerjang mereka, membuat perahu yang hampir tenggelam semakin tidak stabil. Hanya dalam momen-momen terdalam keputusasaan itu, suara mesin sebuah kapal yang melintas memecah keheningan. Sebuah kapal pesiar besar melewati mereka dengan lambat. Dari atas geladaknya, seorang penumpang merekam momen dramatis mereka dengan kamera ponselnya. Namun, ketika Aco melambaikan tangannya, berharap akan bantuan, tidak ada respons. Kapal itu melanjutkan pelayarannya tanpa menoleh, meninggalkan mereka dalam keadaan putus asa di tengah lautan yang luas. Namun ketika keputusasaan hampir merenggut mereka, sebuah speedboat tiba-tiba muncul di cakrawala. Zia Zaidan,
dengan penumpang wisatawan dan kru yang sigap, melihat keadaan mereka dari kejauhan. Kapten speedboat tersebut, tanpa ragu, memerintahkan krunya untuk segera menolong mereka. "Kita harus cepat. Mereka butuh pertolongan kita," teriak kapten kepada kru yang lain. Dalam hitungan menit yang terasa seperti detik, mereka berhasil menjangkau Aco dan anak-anaknya. Tangisan lega terdengar ketika mereka berhasil menaikkan Aco dan anak-anaknya ke dalam speedboat. Aco yang lelah dan pucat disambut dengan hangat oleh kru kapal, yang segera memberinya air minum dan selimut. Aco, dengan sisa-sisa kekuatannya, mencoba menjaga anak-anaknya tetap tenang dan aman. Dengan bantuan dari awak kapal, mereka akhirnya diselamatkan dari penderitaan yang tak terbayangkan. Perjalanan selamat mereka belum berakhir. Dalam waktu singkat, speedboat itu berpapasan dengan tim Basarnas yang dalam perjalanan mereka ke Labuan Bajo. Tanpa membuang waktu, Aco dievakuasi ke speedboat Basarnas untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Namun di sisi lain, sebelum datangnya kapal yang menyelamatkan Aco dan anaknya, ternyata Aco sempat menghubungi istrinya lewat HP. Sebelum perahu benar-benar tenggelam, Aco berhasil menjulurkan tangannya ke arah ponselnya yang hampir terjatuh ke dalam gelombang gelap. Dengan gerakan yang terbata-bata, ia berhasil menangkapnya tepat saat air mulai merendam perahu mereka. Hatinya berdebar kencang dalam momen berbahaya ini, karena ponsel tersebut adalah satu-satunya jalan untuk komunikasi dengan istrinya. Dalam kondisi yang penuh tekanan, Aco berusaha melakukan panggilan video call kepada istrinya yang berada di daratan. "Kami tenggelam," ucapnya, menyampaikan berita yang membuat istri Aco langsung merasa panik dan histeris. Sambil berharap bantuan datang, istri Aco dan warga sekitar segera bergerak cepat untuk mencari pertolongan. Mereka berusaha mencari dengan berlayar ke tengah lautan, berharap menemukan jejak suami dan ayah mereka. "Sampai di tengah laut kami cari-cari enggak ada. Ya Allah, ini suami saya di mana? Anak saya, adik saya?" ungkap istri Aco dengan rasa putus asa yang mulai merasukinya. 3 jam yang tak terhitung lamanya di laut, perjuangan dan doa mereka akhirnya membuahkan hasil. Sebuah kapal penolong menemukan mereka dan segera meluncurkan operasi penyelamatan. Dengan perasaan lega dan syukur yang tak terkira, Aco dan keluarganya diselamatkan dari ambang kehancuran di lautan. Begitu mereka tiba di daratan, di pelabuhan Marina Labuan Bajo, tim medis segera merawat mereka yang lemah dan terguncang. Kisah dramatis penyelamatan mereka menjadi topik pembicaraan hangat di media sosial. Foto-foto terakhir mereka yang terombang-ambing di laut, sekarang menjadi simbol kekuatan dan ketahanan manusia dalam menghadapi bencana alam. Dan di balik semua itu, pertanyaan tetap menggantung. Mengapa kapal yang melintas sebelumnya memilih untuk mengabadikan momen mereka daripada memberikan bantuan? Namun bagi Aco dan anak-anaknya, yang akhirnya selamat dari bencana laut yang mematikan, mereka hanya merasa bersyukur telah mendapatkan bantuan pada saat yang tepat. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.